berani. Yang ada nanti justru yang minoritas yang diacak-acak, misalkan ada pemuritan di dalam, ada orang belajar apologetika di dalam. Nanti itu yang diurusin yang begitu-begitu. Nah, ini yang salah. Nah, kita takut nanti ini ujung-ujungnya nanti kayak pasal penistaan agama. Jadi yang disasar itu hanya satu pihak, mayoritas gak kena, yang minoritas itu kalau bisa dicari kesalahan sekecil-kecilnya gampang sekali untuk dipidanakan gitu. Nah, ini. Nah, yang kedua saya melihat kelihatannya PGI dan ketuanya ikut gendangnya mereka Pak Santi Amar gitu. Nah, ikut gendangnya mereka, ikut keberatan bahwa BNPT masuk ke ini ya, ke rumah ibadah. Di luar negeri setahu saya sih memang mereka punya hak untuk masuk Pak. Di Eropa mungkin Pak Paul mungkin bisa lebih jelaskan ya. Di Eropa boleh masuk ke rumah ibadah manapun gitu. Setahu saya kalau memang ini ada kaitannya dengan keamanan nasional, nggak ada larangan untuk itu. Kalau yang sudah menyangkut darurat, apalagi darurat teroris, ini kan sudah menyangkut kejahatan ini ya, kejahatan yang super dahsyat gitu ya. Itu aparat keamanan BNPT boleh masuk. Saya dukung sih Pak, nggak masalah sih kalau mereka mau masuk juga, biarin aja. Asal yang diurusin yang memang betul-betul urusannya dengan teroris gitu, asal jangan ngurusin yang lain-lain. Dan harus adil, semua harus kena kalau memang ini, kalau memang terindikasi ada kaitannya dengan terorisme. Kalau setelah diganti kok jadi begini, BNPT kok sepertinya mau menuduh, kan dalam hatinya BNPT kan pengen ngomong bahwa yang berbuat begitu itu dari kalangan ini, tapi takutnya sama itu yang MUI itu kan, akhirnya ya itu yang gereja yang jadi sasaran. Saya punya tetangga Pak, tetangga dia itu muslimnya itu kental banget. Dia itu waktu rame-ramenya kasus corona kan tuh ada obat yang mengandung babi yang itu mujarab dan bisa menyembuhkan penyakit corona, tapi sama MUI dienyahkan gitu, dienyahkan karena mengandung babi. Ya kalau udah gitu ya bagaimana? Halo, suara saya bisa didengar Pak? Halo? Jelas Pak, jelas ya, itu, ya. Jelas sekali Pak, jelas ya. Padahal ini Amerika jelas ya. Kenalan saya itu ya ininya muslimnya itu kental banget, sampai dia mengutuk MUI. Dia bilang gini, itu dosanya yang nanggung MUI. Shalom Pastor Paul, Pak Santi Amar. Shalom. Waduh, jadi lucu ya ngelihat ini BNPT ini sepertinya takut kayaknya menindak sumber di mana terorisme berada gitu. Amin, benar. Jadi akhirnya apa ya? Semua jadi disasar, akhirnya harus diawasi. Nah, itulah sulitnya kita ini Bapak-bapak, karena kita nggak punya undang-undang keamanan nasional. Jadi bergeraknya sulit. Kalau dulu kan masih ada ya di zaman Orde Baru ya. Ini kan kita nggak punya. Jadi akhirnya ya semua harus diawasi. Nah, cuman kalau kita lihat, apakah nanti BNPT bisa konsisten? Yang diurusin hanya yang ada kaitannya dengan teroris gitu kan? Jangan nanti udah masuk ke rumah ibadah, tetapi nanti malah nggak berani melakukan penindakan gitu. Itu yang susahnya nanti Pak Santi Amar. Nggak berani. Yang ada nanti justru yang minoritas yang diacak-acak, misalkan ada pemuritan di dalam, ada orang belajar apologetika di dalam. Nanti itu yang diurusin yang begitu-begitu. Nah, ini yang salah. Nah, kita takut nanti ini ujung-ujungnya nanti kayak pasal penistaan agama. Jadi yang disasar itu hanya satu pihak, mayoritas gak kena, yang minoritas itu kalau bisa dicari kesalahan sekecil-kecilnya gampang sekali untuk dipidanakan gitu. Nah, ini. Nah, yang kedua saya melihat kelihatannya PGI dan ketuanya ikut gendangnya mereka Pak Santi Amar gitu. Nah, ikut gendangnya mereka, ikut keberatan bahwa BNPT masuk ke ini ya, ke rumah ibadah. Di luar negeri setahu saya sih memang mereka punya hak untuk masuk Pak. Di Eropa mungkin Pak Paul mungkin bisa lebih jelaskan ya. Di Eropa boleh masuk ke rumah ibadah manapun gitu. Setahu saya kalau memang ini ada kaitannya dengan keamanan nasional, nggak ada
larangan untuk itu. Kalau yang sudah menyangkut darurat, apalagi darurat teroris, ini kan sudah menyangkut kejahatan ini ya, kejahatan yang super dahsyat gitu ya. Itu aparat keamanan BNPT boleh masuk. Saya dukung sih Pak, nggak masalah sih kalau mereka mau masuk juga, biarin aja. Asal yang diurusin yang memang betul-betul urusannya dengan teroris gitu, asal jangan ngurusin yang lain-lain. Dan harus adil, semua harus kena kalau memang terindikasi ada kaitannya dengan terorisme. Kira-kira gitu Pak Santiamer. Mungkin Pak Santiamer bisa lebih menjelaskan ya. Terima kasih Pak. Itu nanti ujung-ujungnya nanti BNPT kayak kepala BIN nanti minta maaf sama MUI nanti. Ya itu makanya Pak Paul gitu. Jangan nanti akhirnya ya kalau di Eropa saya kira semua bisa masuk Pak aparat ya. Semua bisa masuk, gereja pun dikontrol sama pemerintah. Kontrol, iya nggak masalah gitu. Nah yang lucunya si Gomar CS ini dan PGI ikut-ikut menari dengan gendangnya orang gitu. Ya memang kita tahu dia gobloknya, gorila. Susah diomong. Makanya tadi saya bilang tadi kan passwordnya apa tadi? Tantol gondal gandul nang katok. Kalau saya sih, saya bisa merasakan dan melihat kira-kira apa yang dikhawatirkan oleh BNPT gitu ya. Mereka punya niat sebetulnya positif gitu ya Pak ya. Oh ya, karena itu sudah sebetulnya darurat Pak Paul. Sudah darurat. Nah, sementara PGI-nya sendiri pun tidak kooperatif. Ya. Ikut gendangnya orang gitu Pak. Menari dengan gendangnya orang lain gitu Pak Paul. Kira-kira begitu. Gimana nih komentarnya Pak Ketua ini? Ini Pak Santiamer nih, ini satu marga ini sama Pak Santiamer ini. Lain Pak. Oh lain. Lain. Nggak sudi ya Pak? Nggak sudi ya Pak? Jauh. Ya tapi ya ini gimana nih si Gomar ini, waduh gondal gandul nang katok, aduh. Udahlah, kalau si Gomar itu lega juga nggak ada, udah jelek gitu. Yang diingat oleh masyarakat Kristen terhadap Gomar ini adalah hal-hal yang jelek negatif. Satu, prestasinya apa? Itu mengapa rumah sakit PGI itu kan prestasi dia itu kan, dikasih ke Sandiaga Uno, ya kan? Terus lagi nanti belum lagi yang lain-lain. Kemudian sikap-sikap dia terhadap yang melakukan pembubaran paksa rumah ibadah, pembubaran ibadah, penutupan gereja, kan diam 1000 bahasa. Itulah warisan dia, itulah prestasi dia, Pak. Nah, muncul ini, ditambah lagi prestasi melawan gandul esek-esek gitu. Itu gandul esek-esek dia itu. Jadi nggak bisa apa yang diharapkan dari beliau, itulah prestasinya. Dan ini kan dia masa kepemimpinannya sudah tinggal sedikit lagi, tidak lama lagi kan dia diganti. Ya, saya sih bicara dengan seorang teman yang dekat dengan sekjennya kan orang Ambon. Tolonglah kita difasilitasi untuk jumpa bincang-bincang dengan orang Ambon itu kan. Kalau orang Ambon kita enak Pak ngomongnya itu mewarisi karakter atau sifat daripada Silaku Harhari itu. Cuma karena dia nggak ada dukungan, menjaga diri gitu. Jadi itu, kalau saya mendukung, yang penting dibikin prosedurnya, protapnya, jangan lari kemana-mana, dan PGI atau siapapun mensyaratkan itu MUI dan rombongannya itu kalau boleh harus ikut masuk gereja gitu, menyaksikan, mendengar gitu kan. Ada nggak di situ? Itu bagus itu. Pak, nanti kalau itu Wapres masuk gereja nanti itu titiknya lepas di gereja repot tuh Pak. Bilangin nggak percaya. Enggak, saya nggak bercanda beneran. Wah, repot nanti Pak, terjadi Pak. Kalau nggak minimal dia dengar Pak, nggak masuk pun dia dengar langsung gitu, nggak apa-apa. Jadi dia bertobat. Masalahnya di gerejanya juga nggak beritain apa-apa lagi di gereja kan sekarang ceritanya udah cerita mau beli Ferrari, beli Alphard, mau beli pesawat jet pribadi. Udah beda Pak, gerejanya udah beda. Kalau masuk gerejanya kita baru si Wapres bisa saya baptis gitu. Itu saya yakin kalau Wapres ketemu saya tak pengking gitu, dia langsung minta dibaptis bermehek-mehek Pak. Iya. Kalau masuk gerejanya Gilbert ya repot Pak. Waktu titik bisa lepas kemana itu Pak.
Gondal gandul nang katok itu nanti repot, Pak. Ya, minimal yang bagus-bagus dulu lah dikasih Stephen Tong gitu loh kan. Oh, kasih Stephen Tong ya bisa, dicoba saja, benar. Itu keliling gitu. Jadi dia dengarkanlah firman Tuhan kan bagus. Itu yang harus disampaikan oleh kemarin itu. Mendukung 100% gitu dong. Nah, itu baru dia hebat. Ini kok ikut-ikutan bicara demokrasi. Sejak kapan kemarin bicara demokrasi ini? Dia politisi atau apa kan gitu. Itu Pak Akuma, saya setuju itu. Tapi dibikin prosedur yang ketat, melebar kemana-mana gitu. Dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Jangan didiam-diamin gitu. Ada transparansi lah. Saya mendukung itu Pak, mendukung 100% itu. Sama Pak Ketua. Jadi saya juga mendukung sebetulnya. Biarkan aja BNPT masuk ke gereja untuk ini ya. Asal prosedurnya tepat seperti yang tadi. Dan akuntabilitas publiknya diumumkan transparan. Apa-apa yang diamati ya itu harus jelas gitu Pak. Iya. Nah, saya nggak khawatir sih Pak, karena belum ada Pak. Saya lihat warga gereja yang menggal kepala orang atau mempersekusi orang atau ngebom rumah ibadah lain, belum ada Pak. Jadi saya nggak khawatir kalau soal itu. Iya. Ya, cuman saya melihat ini ya PG ini seperti pahlawan kesian dengan apapun demokrasi dan segala macam itu kemudian ada masuk dalam berita. Ya biarin aja, nggak apa-apa BNPT ini. Kadang-kadang kita jangan terlalu antipati lah dengan aparat keamanan. Biarkan aja mereka bergerak. Biar ini udah darurat Pak Ketua, darurat teroris gitu. Betul. Orang teroris ini jadinya kita dianggap ini di masyarakat. Ini kan mau cari remis Pak Uti. Iya. Kita kasih remis. Kasih remis. Dia minta remis, kasih remis, nggak apa-apa. Iya kan? Iya, kasih nggak apa-apa itu, nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Minta remis kasih remis. Kalau minta gondal gandul nang katok, sana suruh gondal gandul sendiri. Sarungnya copot lah, siapa yang tanggung jawab. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ada yang udah mulai ngantri nih. Silakan Pak Jamie. Lannister, Jamie, silakan. Salam kanto gondal gandul nan katok. Wes 12 keadilane. Nah, saya nggak boleh. Oh, Jaime salah. Oh ya siap. Oh ya udah siap. Kantol gondal gandul nang katok. Mau sekali gitu. Oh gitu ya. Oke, Jaime udah lama nggak nongol Jaime. Apa kabar? Ya, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Saya setuju banget. Dari zaman dulu pun saat sertifikasi pembicara itu ya ada wacana kayak begitu, saya setuju. Hingga sekarang ada pengawasan rumah ibadah oleh pemerintah, saya setuju. Tapi saya ada tapinya Pak. Bener nggak? Idealisnya itu bagus sih Pak. Bener nggak? Tapi nanti pelaksanaannya itu bisa profesional gitu loh. Saya ingat aja nih ya, kalau kayak gini. Yang untuk gereja-gereja di pelosok, di pedalaman misalnya, ya, bayangkan ada sekelompok orang rasis yang tingkat ketololannya selevel dengan RT Wawan misalnya dan kawan-kawan datang mengunjungi suatu gereja dengan dalih ingin membantu pemerintah untuk mengawasi gereja tersebut. Nah, saya mah nggak yakin Pak, itu pasti. Nanti ujung-ujungnya juga banyak penutupan di gereja gitu loh. Nggak mungkin kadrun tolol kayak begitu, apalagi kalau pendetanya pas lagi khotbah yang Matius itu loh, yang kata Yesus saya datang bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang. Nggak mungkin mereka mudeng kayak begitu, kadrun tolol kayak begitu. Lu jangan gitu, lu menghina orang Indonesia, masa orang Indonesia tolol semua begitu, yang bener aja lu Jaime. Itu di mute apa tuh sentimen sama Jaime itu langsung di mute tuh si Jaime tuh. Nyalain lagi kasihan lu. Gara-gara lu ngomong orang Indonesia tolol langsung di mute tuh sama si itu tuh tadi sama co-hostnya tuh tadi. Mana si Jaime? Mikrofonnya dianggut dulu, Jaime. Saya udah buka kok ketutup lagi. Pak Kwang sentimen nih sama Jaime dikatain tolol, marah Pak Kwang nggak terima tuh.
Tidak. Saya udah buka Nggak, jendela, ini udah buka simak. pintu. Lanjut. Ya, Mas tadi. Nah, jadi ini bagaimana Pak? Jadi saya mohon pencerahannya begitu loh. Tidak ada wacana untuk pengawasan rumah ibadah saja. Gereja-gereja banyak yang ditutup. Gitu. Apalagi ada kayak begini. Begitu. Kalau memang pelaksanaannya seindah idealismenya, wah itu indah banget Pak. Gitu. Lagi pula kenapa tidak mulai dengan membangkitkan wacana yang dulu saja, sertifikasi pembicara. Gitu. Dari setiap agama. Ya sudah, itu saja. Mohon pencerahannya Pak Paul. Terus gubrak-gubrak. Tuhan Yesus memberkati. Itu direktur ada dua yang jelasin itu. Yang beritanya kan rumah ibadah, tidak menyebut satu unit. Sebelum lanjut mungkin ada sampaian dari Pak Santiamer. Sebelum lanjut ada Pak Ray sama Anton. Silakan Pak Santiamer. Lanjut Pak, lanjut. Oke, ini mana ini? Ray. Oh, Anton dulu ya. Anton, silakan. Sudah saya buka jendela, kunci sudah terbuka. Ya, Anton, ini bongkar. Ketua BNPT-nya masih Pak Ansat Mbak atau bukan itu? Udah enggak ya Pak? Udah ganti. Ganti. Nah, kalau Pak Ansat Mbak itu setahu saya dia itu humanis, orangnya halus. Ketika diwawancara di sebuah TV, dia kan duduk berjajaran dengan itu tuh, Pak Pendeta siapa ya. Terus dia tuh kalau dari auranya saya lihat itu humanis Pak, halus Pak Ansat Mbak itu. Tapi kalau setelah diganti kok jadi begini, BNPT kok sepertinya mau menuduh, kan dalam hatinya BNPT kan pengen ngomong bahwa yang berbuat begitu itu dari kalangan ini, tapi takutnya sama itu yang MUI itu kan. Akhirnya ya itu yang gereja yang jadi sasaran. Saya punya tetangga Pak, tetangga dia itu muslimnya itu kental banget. Dia itu waktu rame-ramenya kasus corona kan tuh ada obat yang mengandung babi yang itu mujarab dan bisa menyembuhkan penyakit corona, tapi sama MUI dienyahkan gitu ya, dienyahkan karena mengandung babi. Ya kalau udah gitu ya bagaimana? Halo, suara saya bisa didengar Pak? Halo? Jelas Pak, jelas. Ya, itu ya. Jelas sekali Pak, jelas. Ya. Padahal ini Amerika jelas. kenalan saya itu ya ininya muslimnya itu kental banget sampai dia mengutuk MUI. Dia bilang gini, itu dosanya yang menanggung MUI, padahal dengan obat yang mengandung babi itu masalah corona bisa diatasi dengan cepat. Dan itu kalau udah begini ya itu jadi ruwet, blunder ya. Harus ada sosok seperti Soeharto kedua nih. Nanti setelah ada sosok seperti Soeharto kedua ini kan jadi berbalik arah. MUI-nya yang menjadi bertekuk lutut pada Soeharto, bukan pemerintahan yang sekarang yang malah bertekuk lutut pada MUI itu. Yaitu caranya gimana lah nanti supaya LSM itu bisa terbereskan ya. Itu sekarang kan ada Yayasan Galerwa, kita minoritas yang Bunda Hidup Konghucu menggantungkan nasibnya pada Yayasan Galerwa ini. Kan Yayasan Galerwa berani ngelawan itu kan LSM itu. Jadi semoga yang menang itu ya, Yayasan Galerwanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kita lanjut aja ya. Ya, Ray. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.